Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda semua yang sekarang berada di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda semua ketemu lagi hari ini dalam pembelajaran Sirah. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang kisah Nabi Daud. Ananda semua, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah Nabi Musa, yang mana kisah Nabi Musa menceritakan tentang Nabi Musa yang pernah dibuang oleh ibunya di Sungai Nil, dan tentang mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, tentang Nabi Musa yang bertarung dengan ular besar, dan Nabi Musa memiliki kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Nah, Anda semua, hari ini yang kita akan pelajari adalah tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Daud adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud termasuk dalam 25 nabi yang harus kita percayai sebagai umat Islam. Nah, Anda semua, Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Beliau terkenal memiliki suara yang merdu, saking merdunya bahkan saat ia sedang melantunkan kitab Zabur dan berzikir, burung-burung dan gunung-gunung yang ada di sekitarnya pun ikut berzikir bersama beliau. Anda semua, Nabi Daud juga dikisahkan adalah seorang prajurit dari kubu Talut yang kala itu sedang berperang dengan pasukan Jalut. Prajurit dan kubu Talut memang dikenal dengan keberaniannya yang sangat tinggi, serta ahli dalam strategi perang, serta memiliki pengetahuan yang luas. Nah, Anda semua, di buku kalian di halaman 60 ada kisah tentang Nabi Daud yang pemberani ya. Di sini menceritakan tentang Nabi Daud, yaitu pemberani dalam menyerang pimpinan kaumnya yang menyerang penjajah. Nah, pasukan lawan sangat terkejut melihat kegigihan pasukan kecil yang dipimpin oleh Talut. Melihat itu, Talut sang panglima pasukan Palestina maju. Tubuhnya tinggi, kekar, dan berbulu seperti raksasa. Melihat itu, dengan ganas dan garangnya, Jalut pun mengayunkan gadah dan ngamuk ke arah musuhnya. Tubuh tentara muslimin terpanting ke sana kemari bagaikan boneka kayu. Melihat itu, Talut memerintahkan pasukannya agar segera mundur. Tergesa-gesa pasukan kecil itu mengundurkan diri, naik ke lereng bukit. Di tempat itu mereka berlindung di balik batu-batu besar. Lalu Talut pun menantang, "Hei orang Israel, turun dan hadapi aku. Aku menantang siapapun untuk melawanku." Orang-orang Israel saling berpandangan, tidak mungkin rasanya melawan Jalut dalam keadaan seperti ini. "Ayo, siapa yang berani melawanku?" Sekali lagi Jalut menantang dengan sombongnya. "Aku akan menjadi lawanmu," teriak Nabi Daud. Amat mengejutkan, Nabi Daud pun berdiri dari atas sebuah batu. Jalut dan pasukan berperangnya setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak melihat tubuh Daud yang tidak seimbang dengan Jalut. Rupanya mereka meremehkan Nabi Daud. Tetapi tawa mereka mendadak berhenti ketika melihat Nabi Daud dengan lincahnya melompat ke sana kemari menghadapi Jalut, si raksasa yang keji. Dan pada saat yang tepat, Daud melepaskan batu dari ketapel yang digunakannya dengan sekuat tenaga. Dengan izin Allah, batu itu melesat tepat mengenai pelipis Jalut. Karena lempar yang sangat kuat, batu itu membuat Jalut tidak sadarkan diri. Perlahan-lahan tubuh raksasa Jalut ini ambruk ke tanah. Pada saat itu juga malaikat Israel mencabut nyawanya. Subhanallah, melihat peristiwa itu, Talut tak membiarkan pasukan bersorak-sorai. Ia berdiri sambil berseru lantang, "Serbu!" Dengan semangat yang membara, pasukan muslimin turun dari bukit mengamuk dan mengalahkan lawan. Akhirnya Bani Israel bebas dari penjajahan. Nah, anak-anak, ini kisah tentang Nabi Daud yang berperang melawan penjajah yang dipimpin oleh Talut. Nah, anak-anak, Nabi Daud ini juga selalu menang dalam berperang. Kedekatan Nabi Daud dengan Raja Talut membuat Raja Talut ini sayang kepada Nabi Daud.
Ketika Nabi Daud mengikuti perang, Raja Talut gugur di medan perang dan Allah memberikan anugerah kepada Nabi Daud untuk naik menjadi raja yang mana memimpin 40.000 pasukan. Ananda semua, Nabi Daud juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang merdu. Dikisahkan ada seorang yang sakit mendengar suara merdunya Nabi Daud seketika akan sembuh sakit. Selain itu juga Nabi Daud melantunkan ayat Zabur ketika dia melantunkan ayat Zabur, seketika alam sekitarnya menjadi tenang, angin, air, burung, dan gunung ikut bertasbih memuji kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Nabi Daud memiliki kemampuan berbicara dengan hewan. Nabi Daud adalah orang yang amat disayangi sesama makhluk. Contohnya adalah memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Ya, terus sekarang kita selalu kenal dengan yang namanya puasa Nabi Daud. Sejarah puasa Nabi Daud yang dikenal sampai saat ini adalah pada suatu waktu Nabi Daud menyukai perempuan yang sudah bersuami. Ketika itu Nabi Daud memerintahkan suami dari wanita itu untuk ikut perang. Naas suami dari wanita tersebut gugur di medan perang. Lalu Daud menikahi wanita tersebut. Pasca ia menikahi wanita tersebut, ia dirundung oleh perasaan bersalah dan berpuasalah Nabi Daud untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini puasa itu dikenal dengan puasa Nabi Daud. Dan anak-anak semua, Nabi Daud juga memiliki mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Nabi Daud dia mendapatkan kitab yang namanya kitab Zabur. Terus Nabi Daud memiliki suara yang merdu sehingga ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung, burung mengikuti beliau untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud juga memiliki kelebihan untuk berbicara dengan burung, memiliki kerajaan yang sangat kuat, terus kemampuan untuk melunakkan besi hanya dengan tangan kosong dan membentuknya sesuai dengan keinginannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud juga memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ananda semua, semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan para nabi kita sebagai tauladan bagi kita semua. Nah, Ananda semua, untuk selanjutnya, untuk tugas hari ini, Ananda cukup menulis intisari dari cerita tentang Nabi Daud, sang pemberani yang melawan penjajah. Dan selanjutnya, Ananda juga membuat mujizat-mujizat yang ada pada Nabi Daud yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam di buku sirahnya. Selanjutnya, boleh Ananda fotokan ke Ustazah atau nanti Ananda boleh kumpul setiap hari Sabtunya ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.